Langsung aja dipencet like-nya dan sekarang game kedua, let's go. Let's go, kita langsung masuk aja ke dalam Lane of Dawn sambil kalian bisa memberikan sedikit like buat teman-teman Upen yang udah menyediakan wadah sebesar ini. Dan ini dia antara Alter Ego Nyx menghadapi Iko Iris. Dengan skor yang diamankan 1-0 kali dan Iko pun akan coba membuktikan permainan mereka yang lebih baik lagi. Run yang akan coba memberikan satu gangguan. Begitu agresifnya di game yang pertama, kali ini pun akan coba diawasi oleh seorang Honeybee. Oke, sementara itu coba lihat dari liftnya masih melakukan farmingan ke area dari Purple Buff, tapi belum ada pergerakan. Tapi Karina coba lihat dari minimapnya, bergerak langsung kah? Yakinkah menuju ke arah dari Orange Buff? Oh enggak, Lito. terhenti di situ ternyata. Terhenti di area Little Wonder dan tidak mau menyeberang apa enggak nih? Oh tidak, karena monster jungle dulu yang ada di bagian bawah. Tapi ternyata untuk kali ini rundurnya seorang diri dengan Hilda masih bisa bertanda juga pergi dari area tersebut. Dia lari, pergi menjauh. Waduh, sprint juga diamankan oleh 3 pemain dari Alter Ego nih. So ini bakal jadi track balap lari yang mungkin bakal kita lihat di game kali ini. Pengejaran ke arah pemain-pemain tebal yaitu Run dan juga seorang Now. Tapi lihat, Orange Buff-nya akan segera diamankan dan tentu saja akan ada mirror yang dilakukan oleh seorang Liv. Oke, Balmonnya di atas melakukan hal yang sama. Tidak ada penjagaan sama sekali walaupun levelnya bisa dibilang cukup tertinggal juga. Karena dari Stacy udah akan level 4 sedikit lagi. Tapi Agatha memberikan sebuah bantuan. Ada Run yang mendadak langsung hadir dan juga mencoba untuk memberikan sebuah hajaran terhadap pergerakan dari Balmon. Masih level 3 belum, level 4 belum, ada lethal counter. Yes, masih belum bisa ngasih damage yang langsung burst masuk ke arah pemain-pemain dari Alter Ego Nyx. Tapi lihat akan ada satu perebutan nampaknya ke arah Gold Seloma untuk seorang Stacy. Dan ini bakal jadi satu keuntungan lagi untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx bisa menyamakan kedudukan dari segi objektifnya. Namun Fancy Narcy pun dalam keadaan yang cukup berbahaya. 2 pemain berada di sekitarnya dan akan memberikan satu segapan. Namun Fancy Nancy masih bisa menghindari hal itu dengan begitu baiknya. Oke, Run-Runnya menggantikan posisi dari Fancy Nancy. Ada satu wave minion. Udah ada lagi pergerakan dari Cyclone Shift yang dimiliki oleh Liv. Sementara itu dari pergerakan Cecilian pun ada di bagian bawah. Dan Turtle dengan begitu bebasnya dapat oleh Alter Ego. Yes, bisa diamankan untuk saat ini. Tapi kita bakal lihat lagi dari Stacy yang masih bakal coba untuk memberikan satu perebutan. Karena Purple Buff-nya Cilax pun gak bisa berbuat terlalu banyak. Hanya bisa memandangi dari kejauhan. Dan dari Lin yang kali ini berada di area bawah. Udah ada Run dan juga Fancy Nancy bakal jadi satu bahaya ketika Runnya udah mulai bergerak memberikan satu pelarian dan satu akhirnya masih belum terkonek. Aduh, ya itu tadi ya Bu ya. Memantau dari kejauhan aja bisanya gitu loh. Hanya bisa memantau dari kejauhan, belum bisa mendekat jauh lebih dalam lagi. Tapi Karina dengan Shadow Shell beseperti ada dia langsung memberikan damage yang begitu menyakitkan. Sementara di bagian belakang ada Death dan juga ada Bad Impact. Sedikit lagi yang tersisa dan juga Run-nya namun mendapatkan langsung karena 2 player dibalaskan lagi dengan ada satu pergerakan dari pemain dan mereka bertiga hampir aja 2 playernya dari masing-masing tim langsung menghilang. 2 tukar 2 yang bisa bilang ini sangat adil karena sama-sama ke arah jungler dan juga ke arah mid laner. Tapi kita bakal lihat untuk rotasi berikutnya akan ke arah mana dari seorang Drillbox sendiri yang bakal head to head dengan seorang Now. Bakal jadi fight yang cukup panjang sampai ke dalam mid game ataupun bahkan ke arah late game untuk memperebutkan turret mereka yang berikutnya. Wow, ini dia. Ada 2 hero lagi di area dari bottom lane-nya. Sementara untuk Fancy Nancy berjuang seorang diri. Belum ada backupan. Ada Bennett dikeluarkan. Sedikit lagi seperti dari satu wave minion tersebut. Terus saja menembakkan efek dari Bennett yang dia milikin. 4 senjatanya memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Iya, ini harus semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi kalau kita lihat udah ada sedikit spray. Oke, pause terlebih dahulu. Pulung. Bener. Oh bener ya? Dari mana tuh? Tim mana tuh? Dari Eko. Coba dari Alter Ego. Kalian kenapa semua di kolom komen Pak Pulung jomblo nih? Maksudnya apa kalian teman-teman? Ada apa? Jangan coba bikin Pulung marah. Sherlock temu tengah agak lain kalian gue lihat emang saya satu nih ya. Harus sabar. Ini salah satu cara supaya kita bisa dapetin likes. Sabar. Bully aja gak apa-apa, yang penting likes. Ya Allah. Abul kasihan banget, ya ampun. Hei kalian coba rasakan umur 32 tahun dan masih sedih. Tapi Babul masih kelihatan muda loh. Alhamdulillahirobbilalamin. Beneran Bu? Beneran. Yeay. Coba kalian tebak Pak Pulung kira-kira umur berapa kalau misalnya nggak tahu? Saya udah sebutin. Enggak, kalau misalnya nggak tahu. Soalnya kalau lihat tuh kayak 25, 26 lah. Hah, bisa banget. Ntar gue isiin pulsa ya. Kenapa pulsa sih? Dari sekian banyak pulsa gitu. Jadi mau apa? Ya kan ada M-Banking. Oh milih memang. Kita kan kayak
kayak Beatrix aja, 4 Yeah. senjata harus maksimalkan. Oke. Sama saya memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Ya, manfaatkan terus memang ya. Kita lihat like-nya di angka berapa ini sudah. 17.000. Wah, luar biasa emang menonton Upoint, terutama Alter Ego dan juga Iko Iris nih. Ih, mantap kali kalian ya. Ini 3.000 nih. lagi nih. Wah, next season sih Upoint makin bahagia ngadain turnamen kayak gini nih buat kalian. Ada nih. Halo Pak Pulung, bilangin salam sama sebelah Pak Pulung, Nevi ya. Ah, siapa nih? Ya sebelah Pak Pulung. Ini apa? Siapa nih? Ini ada nih tuh TV. Siapa nih? TV? Ada pantun nih buat yang di sebelah Pak Pulung. Waduh, Mana pantunnya, Jess? Lu cuman ngirim sampai situ, pantunnya mana? atau mungkin emang itu kayak strateginya. Ini kagak ada klimaksnya deh ngirimnya kan. Ke Jakarta beli genteng, baliknya beli terasi. Abang jangan sok ganteng, dicariin ayang no, disuruh beli terasi. Ya, kenapa lu curhat? Ramadan Firdaus. Ya. Aduh, ini emang biasa para suami ya disuruh beli terasi, belinya apa? Yo memang kita para lelaki itu kalau ke warung tuh cepet nggak pakai tawar-tawar. Bu ini Iya. berapa? Segini. Oke guys. Bener, bahkan gak cuma ke warung nih aku bete ya. Kayak beli makanan atau beli paketnya tuh kayak gak mau pakai promo, harus langsung nyampe. Sekarang juga tuh kayak kita para wanita kayak sedih gitu. Sementara untuk para wanita, misalnya di toko A ada harga barang 17.000, tapi di harga kita tekan sampai 5.000 itu. Gak mau kita tekan setekan-tekannya. kalian sudah tahu tipikal Nevin seperti apa ya, teman-teman. Nah, sekarang kita fokus lagi menuju ke game ya. Betul, soalnya nggak mau mendapatkan kerugian sama sekali ya untuk para cewek-cewek. Terutama untuk game kali ini mereka sama-sama nggak mau mendapatkan kerugian yang terlalu besar. Apalagi karena objektif dari goldnya ada terlihat dari seorang Stacy pun yang bakal menusuk terlalu dalam karena serang Liv. Karena masih bisa memberikan satu putaran dengan damage yang bisa bilang udah mulai terasa dari Iko Iris itu sendiri. Yap, sementara itu di bagian bawah coba lihat Weskernya dimanfaatkan untuk bisa langsung menggerus karena shield dari outer turret yang ada di area bottom lane. Nah ini dia bakal jadi cuan berikutnya juga untuk seorang Fancy Nancy. Tapi lihat turtle yang bakal coba diamankan terlebih dahulu. Nggak ada kontestasi yang bakal dilakukan oleh Iko Iris. Dan bahkan belum terlihat adanya pertukaran yang mereka coba lakukan. Entah itu ke arah top lane ataupun ke arah bottom lane. Hai, ini dia lagi ada pergerakan lagi di bagian atas Gobok. Tamus seorang diri berhadapan langsung dengan Nau, tapi ternyata Nau-nya bertemu dengan Liv. Di bagian bawah udah ada pergerakan lagi dari dua player sekaligus Fancy Nancy dan juga Stacy. Mereka berdua bergerak bersamaan, bergerak masuk ke area dari orange buff-nya, ditembakin, dimana sekarang untuk dari orange buff-nya udah langsung terlihat dan itu yang akan langsung dimakan oleh pemain dari Alter Ego Nyx. Bakal langsung dimakan satu persatu juga. Bahkan orange buff-nya udah berhasil diculik oleh seorang Stacy sendiri. Jadi kerugian begitu besar. Tapi lihat dengan Mystic Veil yang berhasil connect ternyata gak cukup untuk bisa menculik keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego. Satu tembakan sniper yang bakal coba dikeluarkan dari seorang Fancy Nancy meskipun belum ngasih output yang maksimal. Oke, ini dia Stacy. Rokursa akan langsung dimakan pula. Sementara untuk Tamus bertemu dengan Hilda, mereka dipertemukan dengan ketidaksengajaan lalu dipisahkan oleh keadaan dan juga dia bisa begitu menyakitkan. Di mana sekarang Inferno langsung dikeluarin begitu aja, di mana Tamusnya langsung menghilang nasa cepat dan di 19 dikeluarin tapi nggak kena karya apapun kecuali dari Run yang bersembunyi di dalam rumputan dan itu juga menimbulkan efek apapun. Bad Impact, Sanguine Claw, Bad Fist semuanya dikeluarin guna untuk bisa mendapatkan karena satu player tambahan dari Iko Iris. Wow, Agatha pun tadi kalau kita lihat benar-benar dalam ancaman dimana masih bisa diselamatkan oleh seorang Run yang bermain dengan sangat amat agresif. Dan kalau kita lihat dari segi itemization, Dominus Ice sudah diamankan oleh seorang Hilda sendiri menghindari adanya regen dari seorang Tamus terutama. Dan Thunderbelt untuk seorang Karina bakal ngasih sedikit efek slow range-nya juga. Clock of Destiny untuk seorang Agatha. Yep. Ini modal dominan Ice aja ya. Dia mau nabrak siapapun, mau nabrak Tamus, mau nabrak si Balmond juga bakal terhenti nih regen SP-nya. Karena dua hero tersebut kan sangat-sangat mengandalkan sekali, apalagi Balmond. Dia menghilangkan wave minion aja, dia bisa menambah lagi langsung ke arah darahnya. Tapi kalau memang ditabrakin dengan item-item seperti ini, oke. Ada lagi konsel, tapi coba lihat run-runnya masih tetap berada di bagian belakang dan mereka langsung ngegerak begitu saja. Patricknya malah langsung menghilang dengan cukup cepat, dimana sekarang dari run-runnya pun langsung menghilang. Mereka kehilangan dari Alter Ego Nyx, dua orang playernya langsung hilang, langsung down dengan sangat-sangat cepat. Satu setup yang gagal. Ya ini dia momentum yang memang kita tunggu-tunggu dari Iko Iris. Cuma masalahnya
mereka harus kehilangan turret di bagian bawah, belum mencoba untuk dapetin ke arah turtle yang sebenarnya mungkin aja bisa dengan dua pemain yang sudah hilang dari Alter Ego Nyx. Objektif dari Ico Iris harus lebih didisiplinkan lagi tentunya untuk bisa memenangkan game kali ini, karena dari segi momentum mereka udah bisa owning, dari segi team fight mereka udah bisa mulai menguasainya lagi, dan juga kalau kita lihat turtle yang bakal coba diamankan sedikit demi sedikit, downline dibuka tapi belum berhasil memberikan satu pencurian apapun. Bakal seorang Rune dari begitu depan berhasil memberikan zoning out yang begitu manisnya. Leaf berputar hanya untuk bisa nge-secure ke arah purple buff-nya saja. Yep, ini dia sebuah pergerakan lagi yang memang dilakukan oleh masing-masing tim, dimana tadi ada momentum juga yang cukup salah mungkin dilakukan oleh Alter Ego Nyx. Untungnya masih ada Cecilian yang bisa memberikan backupan di area ini. Kalau tadi Cecil juga terkena itu habis bu, mungkin satu lane bakal langsung digerus habis-habisan. Run memberanikan diri tadi dengan satu combat ritualnya, maju ke bagian depan, sedikit lagi HP tersisa. Itu sakit banget damage. Aduh mak, Ceciliannya buset ditampar sama kelelawar segitu banyak, nyeri bu. Aduh, lebih sakit daripada sakit gigi nih kayaknya. Bener-bener dalam banget damage yang bisa masuk. Padahal tadi dari segi itemization belum terlalu banyak, meskipun memang mengamankan dari emblem diskonnya. Jadi kita bakal lihat item berikutnya yang bakal diamankan oleh seorang Agatha itu sendiri. Sementara pemain-pemain dari Ico Iris harus cari cara mengejar ketinggalan gold mereka ke arah 4.500. Iya, ini mereka tadi dari Ico Iris sudah sangat-sangat baik loh, bisa memberikan efek balasan yang sangat-sangat cepat pula. Ini harus memang dipertahankan juga oleh Ico Iris untuk bisa menekan balik pergerakan dari Alter Ego Nyx, karena sekarang inner turretnya pun udah mulai mendapatkan gangguan, udah mulai mendapatkan ancaman. Ada stiker yang dikeluarkan, Hildanya bergerak lagi ke arah yang berbeda, tapi 1, 2, 3, 4 hero sudah mulai berkumpul, bisa langsung mendapatkan ke arah tabus. Kemana ke arah tabus yang pergi ke arah itu yang gak sempat lagi dikeluarin dan menghilang sudah. Downing Light di bagian belakang sedikit telan memberikan backupan damage dan menghilang plus dengan 1 inner turret. Wow, setup dari Alter Ego Nyx berhasil memberikan satu penjebakan karena seorang girl box, dan itu berhasil dieksekusi dengan baik, meskipun memang Chillax datang di waktu yang tepat untuk ngasih Mystic Field-nya. Cuman ketika nggak ada backup damage-nya, ini nggak jadi satu keuntungan buat teman-teman dari Ico Iris. Dan kalau kita lihat satu dari berhasil connect lagi bukan seorang Fancy Nancy, bakal ada satu inisiasi kah yang bakal dibuka karena seorang Rune yang bakal jadi ancaman berikutnya karena selalu berada di bagian terdepan. Tapi Stacy masih cukup penasaran dengan HP bar-nya yang begitu banyaknya, bisa ngasih damage, bisa masuk juga ke arah seorang Liv, namun tuntasnya gak connect ke arah siapapun juga. Tapi now yang bakal jadi ancaman berikutnya. Wow, sebuah setup untuk memberikan backupan tadi cukup berhasil, di mana Balmond yang masih berhasil kabur bagian belakang. Tapi ada 1v1 situation di antara Xavier dan juga Beatrix. Renner dibalas Downing Light, kelar. Bener sih, ini maksudnya dari range sendiri kita udah tahu dari Chillax bakalan lebih besar, dan lebarnya juga dibandingkan dengan satu sniper ini pastinya beda jauh banget. Tapi kalau kita lihat Lordnya sudah mulai dicicil, akan coba diamankan oleh Alter Ego Nyx, dan zoning out dari Serana yang begitu baik, meskipun ada Downing Light yang berhasil connect lagi. Satu barang aja tersisa dan save the day dari seorang Agatha dan 16-nya, bahkan dengan satu flicker gak berhasil dia ciptakan karena seorang Rune yang ada setiap saat setia menemani teman-temannya di bagian terdepan. Ini dia nih, jalan-jalan ke Bekasi pengen Lord gak dikasih sama sekali loh oleh Alter Ego Nyx. Ico Iris cuman sampai situ aja, dibuat sebuah perimeter, kalian gak boleh lewat, udah sampai sini aja. Bergantian tadi sepertinya. Dari Masyanya mulai bergerak maju, mulai memancing, short skill dikeluarkan, lalu di bagian belakang ada Cecil yang datang untuk memberikan backupan, memberikan balasan. Dan sekarang purple buff-nya mulai diganggu lagi, ada efek immobilize, Hildanya mulai tertahan. Tapi sekarang di mana ada rumput, disitulah home sweet home dari Hilda. Betul sekali, bakal jadi satu keuntungan banget kalau misalnya mereka main di arah ganking dari teras rumah Ico Iris itu sendiri. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya satu Downing Light ini puas banget untuk masuk ke arah seorang Fancy Nancy, dan Lord yang udah muncul bakal jadi satu target berikutnya. Agatha dalam ancaman ketika Honeybee-nya langsung lompat ke bagian depan, tapi bad impact-nya masih bisa memberikan satu pukulan mundur yang begitu terasanya. Run udah mulai bergeser lagi mencoba untuk melakukan flanking, sementara Lordnya sudah mulai masuk, Pak Pulung. Yep, ini dia Lordnya sudah tepat berada di depan pintu pertahanan yang oleh Ico Iris. Ada Cyclone Shield dikeluarkan, 16-nya kena beberapa orang, tapi ternyata masih bisa ditahan. Ada Downing Light, Fancy Nancy di bagian belakang masih bisa memiliki beberapa damage-nya, beberapa SP-nya untuk tetap memberikan damage juga ke arah dari player Ico Iris. Yes, dan ini dia keseimbangan yang bakal dikeluarkan oleh seorang Fancy Nancy, tambah lagi dengan Cyclone Glow dan bad impact dari seorang Agatha. Langsung bisa melunaskan dua pemain, gak pakai dicicil-cicil, dan langsung damage-nya masuk, dibalas dengan satu kecil build. Berhasil dia bakal serang Agatha dengan bad fist-nya. Ini benar-benar mengerikan
memberikan damage yang bisa masuk dari seorang Agatha sendiri. Dan mungkin Chillax harus beli item yang mengcounter dirinya sendiri, yaitu Athena. Ya, Athena butuh, Radiant butuh. Dua item tersebut memang sangat-sangat dibutuhkan ya apabila melawan dari Cecil gitu loh. Bad Fist-nya sangat terpengaruh sekali, sangat lemah sekali untuk adanya pergerakan dari Radiant Armor gitu loh. Tapi Athena juga bisa menahan dari satu bad impact. Cuman sakit. Iya. Sakit. Dan masalahnya Agatha juga udah respect ke arah Divine Glaive. Jadi meskipun bikin item defense tetap bakal ada damage yang masuk begitu terasanya ke arah teman-teman dari Eco Iris. Yap. Wow, itu ya Rena Rapatia kena ke arah siapa tapi ternyata masuk ke dalam tubuh dari Tamus. Gelboknya masih bisa menahan damage yang dikeluarkan, tapi Lolita untungnya masih punya charge, mundur lagi pelan-pelan terlebih dahulu masih ke arah menit yang ke-12. Lord berikutnya akan segera muncul dalam 20 detik lagi dan gak berbeda dengan game sebelumnya. Satu base turret sudah berhasil diamankan oleh Alter Ego Nyx di Lord yang pertama. Yap. Ini Cyclone Sweep-nya berusaha untuk bisa menghilangkan Hilda, tapi Hilda di dalam home sweet home yang dia milikin pastinya akan sangat-sangat tenang di dalam sana, mau digebukin gimana juga. Iya sih, ini udah enak banget dari seorang Rune, diam aja di sana dan ini jadi kesempatan emas untuk dengan Psychic Claw-nya seorang Agatha bisa dapetin mangsa berikutnya. Siapapun yang coba untuk masuk ke arah rumput udah dipastikan kelar oleh teman dari Alter Ego Nyx, bahkan mereka bisa ngedapetin ke arah Lord berikutnya. Yap, dan Lord lagi dan lagi menjadi milik dari Alter Ego Nyx, di mana mereka sekarang nggak mundur, mereka tetap maju ke bagian depan, tetap menekan dari Eco Iris. Ada Downing Light-nya nggak kena karena siapapun dan tidak ada informasi yang berhasil diambil dari satu Downing Light tersebut. Oke, memasuki ke arah Lord berikutnya dan lihat dari seorang Rune yang akan terus memberikan sedikit gangguan ke arah pemain-pemain dari Eco Iris. Liv yang bakal jadi incaran berikutnya tentu saja bakal coba diberikan gangguan supaya bisa ngedapetin ke arah orange buff-nya. Wow, itemnya dari Clean dengan ada Endless Battle, Malefic Rod dan mungkin mengarah langsung ke arah BOD, tapi belum jadi sejauh ini. Tapi Beatrix dengan 10.500 gold yang dia miliki, ada Malefic, BOD dan juga Hunter Strike. Ini dia Rena Rapatinya akan mengarah ke arah siapa? Belum ada. Oke, terkenal langsung ke arah dari Xavier itu sendiri, tapi Lordnya bergerak di bagian atas. Mereka semua ada di bagian tengah dengan Downing Light-nya gak kena ke siapapun karena sekarang pertempurannya dengan Domain Blast-nya gak kena ke siapapun pula. Mulai mundur ke bagian belakang, Guardian Bulwark-nya guna untuk melindungi pergerakan dari rekan-rekan yang ada di bagian belakang, tapi masih coba lihat cuek seorang diri dengan pergerakan yang dia miliki. Garuk terus, mereka ingin menang, mereka ingin poin penuh. Alter Ego Nyx mereka masih berusaha, tapi ada satu player berhasil langsung mengorbankan dirinya dari saudara Run. Malah berhasil langsung dibalikin keadaannya. Ada dua player untuk Eco Iris yang sekarang mulai ditumbangkan begitu aja. Wow, masih bisa melakukan defense untuk Eco Iris sendiri, tapi Agatha masih mau lebih juga untuk memberikan bad impact-nya. Liv dalam ancaman karena sudah mulai masuk lagi, tapi lagi ventilasi memberikan tembakan demi tembakan yang menjadi game yang cukup bersih untuk Alter Ego Nyx dengan poin 2.